Oke, langsung aja gue pengen bahas nih. Sebenarnya apakah brewek itu adalah judi tapi legal atau bukan? Kalau misalkan kita langsung merujuk pada undang-undang yang ada di Indonesia, gue langsung bacain aja nih ya. Menurut pasal 303 ayat 3 KUHP, judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja. Jadi sebenarnya bisa disimpulkan ketika lu mengikuti sebuah permainan dan tidak ada dasar ilmunya sama sekali, jadi lu cuma untung-untungan aja, lu menaruh duit lu dan lu mengharapkan mendapatkan keuntungan dari sana, ya itu bisa disebut sebagai perjudian. Nah pertanyaannya adalah kenapa gue risih banget gitu kan sama brewek kartu? Karena gue yakin mayoritas orang yang brewek kartu itu tuh pengennya dapetin kartu-kartu yang nilainya fantastis, yang artinya mereka mengharapkan keuntungan dari brewek-brewek kartu ini. Sedangkan ketika lu brewek, lu itu kan sebenarnya membeli sebuah packs yang lu gak tahu isinya apa, dan lu mengharapkan keuntungan dari lu membrewek sebuah kartu packs. Nah, sebenarnya pertanyaannya kenapa gue risih banget sama orang yang brewek kartu? Karena gue yakin mayoritas orang yang brewek itu mengharapkan bisa mendapatkan kartu-kartu yang nilainya fantastis. Itu artinya mereka mengharapkan mendapatkan keuntungan dari hal-hal yang tidak pasti. Karena ya seperti yang kita tahu kalau misalkan lu brewek, lu kan beli sebuah packs dan isinya itu random. Dengan lu brewek dan lu mengharapkan bisa mendapatkan keuntungan dari situ, itu namanya judi. Goblok. Tentu gue harus kasih disclaimer kalau misalkan judi brewek itu berbeda dengan judi-judi yang lainnya. Ya kalau misalkan judol seperti yang kita tahu lu udah pasti kalah, dan kalau misalkan ada yang menang, kayak lu denger cerita orang nih, misalkan dia menang dari judol, ya itu artinya dia dibayar, dia adalah BA walaupun dia nggak punya nama, dia dijadikan contoh kalau misalkan dia bisa cuan, dan dia menjanjikan cuan itu. Lu pikir aja kenapa streamer-streamer zaman dulu tuh sering banget didonate gede banget sama orang-orang judol. Ya karena duit lu masuk ke situ semua, goblok. Nah kalau misalkan judi brewek, lu masih punya kemungkinan jackpot walaupun itu kecil banget sebenarnya. Yang artinya ketika lu sudah memikirkan bahwa lu ingin brewek untuk mendapatkan keuntungan, mayoritas sudah pasti lu rugi banget. Cuma orang goblok doang yang mau judi leh. Ini tuh rasanya kayak cuma permainan psikologis doang. Itu tuh bener-bener mentokin dopamin lu ketika lu lagi menang, dan itu bikin adrenalin lu itu aktif ketika lu lagi brewek. Ini mah bener-bener udah kayak cuci otak zaman sekarang. Goblok banget asli. Terus mungkin ada nih orang yang bilang, gua kan brewek untuk koleksi. Ya tapi pertanyaannya, emangnya lu bakalan koleksi kartu-kartu yang gak ada harganya sama sekali? Ya walaupun gue yakin sebenarnya ada aja orang-orang kayak gitu ya. Tapi gue yakin mayoritas orang itu mengharapkan keuntungan ketika mereka lagi brewek. Buktinya aja, kalau lu lihat klip orang-orang brewek, pasti yang viral-viral itu adalah orang-orang yang jackpot. Ini tuh bener-bener sama kayak orang lagi judi, abis itu lu up ke sosial media ketika lu lagi jackpot. Dopamin dikasih ke penonton tuh, kayak anjing gue keren banget nih gue menang judi. Tapi ya gue paham pasti ada aja jenis-jenis konten lain tentang brewek yang gak cuma soal jackpot doang, ya pasti ada lah. Dengan lu tahu ketika lu brewek dan hasilnya jackpot itu bikin viral, pasti lu akan menyokong produksian lu untuk bikin video-video di mana lu jackpot, dan lu akan up itu ke sosial media karena lu tahu itu bakalan viral. Kenapa gue nganggep itu sebagai sebuah perjudian? Karena lu sendiri yang naruh harganya di situ. Itu kan artinya orientasi yang ada di kepala lu itu adalah tentang uang. Ini jadinya kayak lu bener-bener nyokong semua orang untuk tahu kalau lu itu jackpot, dan ini membuat tren baru, yaitu brewek untuk uang biar dapat uang banyak. Goblok banget, itu namanya lu double down to tren goblok itu. Judi kok jadi tren itu, goblok banget asli. Tapi kan brewek itu gacha, bukan judi. Tapi ya balik lagi, kalau soal gacha itu udah gray area, dan menurut gue sekarang tipis-tipis gacha tuh udah jadi kata pengganti untuk judi. Walaupun tidak semua gacha itu judi ya. Terus pasti aja ada orang yang bilang, ya tapi kan gue brewek bukan untuk memperjualbelikan kartu yang gue dapet. Kalau misalkan itu argumen lu, ya simple sebenarnya. Video ini bukan untuk lu. Video ini adalah untuk orang-orang yang brewek dan mengharapkan keuntungan dari sana, alias lu judi. Tapi sumpah gue benci banget lihat konten kreator family friendly, brandingannya family friendly parah, positive vibes parah gitu kan. Tapi kerjaan dia brewek, ngepost ketika dia jackpot atau kalau dia bau, dan menunjukkan harganya yang artinya orientasinya itu uang. Dan yang nonton itu pasti ada aja anak kecil, karena konten kreator itu brandingannya family friendly. Wah ini beneran cuci otak untuk
ngedorong orang-orang biar judi. Bangsat banget ini orang. Bener-bener kayak nggak ada moralnya gitu, anjing. Terus gue yakin juga pasti ada orang yang berargumen kalau misalkan, ya kan gue brewek itu untuk dapetin sensasinya aja. Ini menurut gue tolol juga nih. Lu mengeluarkan uang hanya untuk mendapatkan sensasi dari adrenalin dan dopamin tolol itu tuh. Ya itu sama kayak orang judol. Dia tidak mengharapkan keuntungan dari judol. Terus dia bilang, ya kan gue main ini untuk dapat sensasi adrenalinnya aja. Tolol. Itu alasan kayak gitu udah bener-bener alasan yang gak masuk akal. Secara gak langsung lu sendiri yang menyamakan itu sama judol gitu, karena lu ngomongin soal adrenalin dan sensasi dari dopamin hal tersebut. Tapi balik lagi, kalau misalkan emang lu brewek targetnya adalah sensasi adrenalin dari gacha, tidak untuk memperjualbelikan tapi untuk lu koleksi sendiri, ya ini bukan video untuk lu aja sih. Walaupun gue yakin sebenarnya banyak banget orang yang bakal munafik, yang bilangnya gak niat nyari untung, padahal setiap kartu dicek-cekin itu harganya berapa. Anjing, emang munafik tolol. Jadi ini sebenarnya gray area yang bangsat ini. Makanya gue benci banget sampai konten kreator tuh bisa menjudikan dari brewek ini. Anjing emang. Terus mungkin juga ada yang bilang, ya tapi kan kalau gue judi brewek itu gue dapet barang fisiknya, sedangkan judi-judi yang lain tuh kita gak dapet barang fisiknya. Nah ini persepsi yang tolol juga nih. Ini bukan masalah lu dapet barang fisiknya atau enggak, tapi ini masalahnya lu mengeluarkan sejumlah uang untuk mengharapkan bisa mendapatkan keuntungan dengan random probability. Itu kan goblok banget. Ya kalau bukan judi apa tolol? Jadi sekali lagi gue jelasin nih, ketika lu udah mengharapkan walaupun cuma sedikit doang, lu bisa jackpot dan lu cek-cekin satu-satu itu harga kartunya berapa, ya itu namanya judi, goblok. Gue tuh di sini tidak pernah mempermasalahkan soal permainan TCG. Karena menurut gue sebenarnya itu seru-seru aja untuk dimainin. Tapi di sini yang gue permasalahkan adalah tren brewek untuk mengharapkan keuntungan dari situ. Lu mengharapkan jackpot, lu keluarin duit misalkan 2 juta untuk 1 packs. Abis itu lu mengharapkan, oh semoga aja gue tiba-tiba dapet kartu yang rare banget nih. Satu kartunya harganya 6 juta. Ya itu kan namanya judi, goblok. Gue tuh sangat mempermasalahkan tren di mana orang tuh memamerkan hasil jackpot mereka dari judi brewek ini, di-upload ke sosial media. Orang-orang dibikin FOMO biar marketnya semakin luas, dan lu menunjukkan betapa berharganya kartu tersebut. Lu tulis tuh kayak, wah ini kartunya harganya 5 juta, 6 juta, 100 juta. Bikin ekspektasi yang tidak realistis ke penonton, biar orang tuh pada FOMO ikutan judi kayak lu. Kalau itu bukan judi, itu apa? Goblok. Terus ada lagi nih, tren live personal break. Jadi lu beli packs dan dibrewekin sama streamer atau penjualnya. Wah itu the real tolol, gak masuk akal. Ini beneran lu ngejudi tapi dibikin secara live, dan yang judi itu lu dijokiin sama penjual atau streamernya itu. Anjing. Karena masalahnya gini, lu brewek, lu masih bisa dapetin sensasinya sendiri. Tapi kalau lu dibrewekin, yang dapet sensasi ngebuka kartunya, nge-reveal satu-satu, ngebrewek, itu kan streamer atau penjualnya itu. Jadi hasratnya untuk ngebrewek tuh langsung terpenuhi. Jadi dia gak perlu judi sendiri, dia cukup ngasih lu aja untuk judi dan dia jokiin. Dia yang ngejudiin untuk lu. Dan yang paling gobloknya adalah ini jadi sumber konten gratis, yang artinya lu support juga soal perjudian ini. Tolol banget asli. Wah ini goblok sih, gak masuk akal ini. Bener-bener tren zaman sekarang itu nge-boost dopamin setinggi-tingginya biar orang makin FOMO ikutan judi brewek kayak gini. Tolol. Cuma balik lagi, ini lumayan susah karena ini tuh gray area untuk ladang perjudian gitu. Menurut gue lumayan tolol karena sebenarnya brewek-brewek ini tidak akan menjadi masalah ketika lu tidak menjudikan ini. Tapi karena brandingan dari brewek aja, lu mengharapkan nilai-nilai yang tidak masuk akal. Lu mengharapkan mendapatkan keuntungan yang fantastis karena ada video TikTok di mana orang yang jualan itu mamerin, ini ada si A nih, dia buka di gua tiba-tiba dapat kartu harganya 100 juta. Itu kan malah jadi ladang judi. Tapi sumpah gue minta tolong gue sama konten kreator, live streamer, penjudi-penjudi itu, tolong di stop lah. Stop untuk lu pamer-pamer harga ketika lu jackpot. Karena itu tuh bikin orang FOMO dan punya ekspektasi yang gak realistis. Walaupun mungkin ada yang bangsat, itu niat lu dari awal. Tapi gue yakin mayoritas gak punya niat kesana lah. Cuma mungkin gak kepikiran aja gitu. Amin.
positive thinking nih gue, baik. Kayak misalkan nih, lu brewek 100 kali dan jackpot cuma 1 kali, yang sebenarnya tidak mengagetkan ketika lu sadar mayoritas sudah pasti rugi. Bisa jadi dari 100 kali brewek itu lu upload 3 video, dan 2 videonya itu yang lu upload itu bau karena ya mungkin untuk lucu-lucuan atau apa, dan mungkin ada juga 1 videonya itu ya video lu jackpot dengan lu pampang jelas, wow ini harganya 100 juta, keren banget gue. Padahal lu mungkin aja habis 300 juta, nggak ada yang tahu. Karena video jackpotnya itu yang viral, itu kan malah tidak memberikan ekspektasi yang realistis ke penonton. Dan gue yakin mungkin aja ada yang berargumen, ya itu kan harus dari kebijaksanaan para penonton. Kalau misalkan lu mau brewek, orang juga udah pasti tahu lah kalau nggak bakal cuan bla 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 bla. Nah ini yang bikin pusing. Anjing, emang udah judi pasti nyalain orang, nyalain penonton, padahal lu yang nyokong itu konten. Gue paham kalau soal kebijaksanaan itu ada di penonton, kebijaksanaan itu ada di keputusan pribadi, gue paham nyampe situ. Tapi kan lu tahu, pendidikan di Indonesia, pertama, itu tidak merata. Dan yang kedua, nggak semua orang yang nonton konten lu adalah orang dewasa. Jangan nyalahin orang tuanya kayak gimana. Apalagi lu konten kreator yang emang brandingannya itu family friendly. Lu anjing sih. Lu sudah diberikan kepercayaan oleh orang tuanya, nggak apa-apa nonton si A, nggak apa-apa nonton si B karena dia emang family friendly. Tapi lu malah ajarin untuk judi brewek, anjing. Ya mungkin balik lagi, lu tidak punya niat tersebut dan lu mengajarkan hal tersebut secara tidak langsung. Tapi dengan lu setelah nonton video ini, apakah lu akan terus melakukan hal tersebut atau enggak? Masalahnya tuh lu nge-influence anak kecil kalau misalkan gue brewek 1 pack yang harganya mungkin 500.000 atau 1 juta gitu. Kalau gue jackpot, gue bisa dapat 6 juta, 8 juta, 10 juta dan seterusnya. Ya namanya juga anak kecil, lu itu jadi panutan mereka. Mereka nggak tahu mana benar mana salah. Ketika kerjaan lu adalah pamerin kartu tersebut, ujung-ujungnya apa? Ya ujung-ujungnya mereka jadi punya ekspektasi yang gak realistis dan mungkin aja mereka nabung hanya untuk brewek. Terlepas dari mereka tolol atau apa, mereka tuh anak kecil yang gak ngerti apa-apa anjing. Lu yang bikin konten kayak gitu. Dan gue juga mungkin harus kasih disclaimer untuk terakhir kalinya ya. Kalau ternyata mayoritas orang yang brewek dan main kartu TCG itu adalah orang-orang yang tidak suka memperjualbelikan kartu atau ngejudi, ya gue minta maaf. Balik lagi, gue punya keterbatasan di mana gue gak mungkin bisa random sampling untuk mereka semua para penghobi brewek atau kartu-kartu TCG ini kan. Opini gue ini terbatas pada konten-konten yang gue konsumsi yang ada di FYP gue seliweran di FYP TikTok ataupun YouTube Shorts. Jadi mungkin aja memang gue ada miss di sana, ya gue sorry banget dah. Kalau misalkan lu brewek kartu itu hanya untuk menjadi koleksi saja, misalkan lu bikin 1 deck untuk lu main di turnamen atau apa, ya itu gak ada masalah sama sekali. Video ini bukan untuk lu. Video ini adalah untuk orang-orang yang menjudikan brewek. Menjual mimpi ke orang-orang bahwa ketika lu brewek, lu bisa mendapatkan keuntungan yang fantastis. Secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dan gue gak against sama sekali kalau misalkan lu beli kartu nih harganya 5 juta dan lu punya analisa lu sendiri dan lu merasa bahwa itu bisa naik tapi lu juga tahu resikonya kalau misalkan itu bisa turun. Menurut gue itu ya investasi pada umumnya aja. Cuma mungkin medianya anti mainstream atau mungkin sekarang udah mainstream, ya gue gak tahu. Lu harus ingat, gue tidak pernah menyalahkan brewek dan menurut gue pribadi brewek itu gak salah sama sekali. Yang salah adalah lu judi dan lu mengatasnamakan brewek.